Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta di sorga, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan kuduskanlah kami agar kami layak mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 16. Ayat pembimbing renungan ayat 17. Begini firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan jemaat Efesus supaya mereka hidup senantiasa berpadanan dengan panggilannya masing-masing. Panggilan yang dimaksud di sini adalah agar semua menjadi jemaat, orang-orang yang percaya dengan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Percaya hanya pada satu Allah saja dan Bapa dari semua. Sebagai orang yang telah menerima panggilan itu, senantiasa hidup dengan rendah hati, hidup dengan kelemah lembutan dan sabar, serta berupaya menunjukkan kasih dengan saling menolong, saling membantu, dan saling berbagi. Dan selalu berusaha memelihara kesatuan jemaat dan damai sejahtera, sehingga jemaat dapat hidup di dalam sukacita. Sahabat renungan malam Shalom, sebagai orang Kristen, kita telah menerima panggilan itu di dalam dan melalui baptisan kudus dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita adalah umat yang percaya pada satu Allah saja, yaitu Bapa dari semua. Sama seperti jemaat Efesus, kita yang dipanggil menerima karunia yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran pemberian Allah. Apakah itu karunia? Karunia itu dapat kita katakan melalui pekerjaan atau profesi kita masing-masing. Karunia juga boleh diberikan melalui kemampuan atau kepintaran kita masing-masing. Karunia itu adalah apa yang boleh kita pakai, yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing untuk kita boleh pakai bagi orang-orang di sekitar kita, atau boleh katakan hidup kita dipakai sebagai rekan kerja Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Semua itu bukan untuk meninggikan diri atau menjadi sombong, tetapi semuanya itu adalah untuk melengkapi pekerjaan-pekerjaan Allah guna membangun kesatuan di antara kita masing-masing. Menjauhkan diri dari tinggi hati dan sombong, ini akan membawa damai sejahtera serta kesatuan di tengah-tengah jemaat. Karena itu, mari kita gunakan, mari kita pakai kasih karunia itu yang ada dalam diri kita, yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih terhadap sesama, mau menolong, mau membantu, dan
mau saling berbagi. Dan mari kita selalu berusaha untuk memelihara kesatuan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah memanggil kami untuk menjadi satu di dalam nama Tuhan. Melalui baptisan kami telah menerima panggilan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu juga dalam kehidupan kami, supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dengan cara-cara hidup kami yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan seturut dengan firman-Mu. Allah Bapa, terima kasih firman-Mu, mampukanlah kami dalam hidup ini untuk terus rindu akan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.